Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini aku mau share lagi kegiatan aku, yakni di sini aku mau menyisihkan dulu ubi dan singkong karena di sini aku mau menghangatkan nasi. Ini ubi dan singkong adalah rebusan atau kukusan yang semalam. Tapi karena tidak habis dan karena kita tidak kemakan, jadi ini masih banyak sisanya, maka aku akan sisihkan dulu ke dalam piring untuk dimakan nanti saat siang ataupun nanti saat malam lagi tinggal diangetkan lagi. Karena di sini pancinya kotor karena bekas nyukus ubi. Lanjut di sini aku mau mencuci untuk si panci ini. Mohon maaf bila ya teman-teman, di sini aku mencucinya di kamar mandi karena mungkin teman-teman yang telah menonton video-video aku sebelumnya, aku tidak mempunyai untuk wastafel, jadi aku mencuci piring itu di kamar mandi. Tapi insya Allah ini itu udah bersih ya teman-teman, karena apapun itu penting dicuci dan bersih di kamar mandinya. Ya teman-teman, lanjut saja. Setelah aku mencuci pancinya, di sini aku mau memulai untuk memasak nasinya atau menghangatkan ya tentunya. Tapi sebelum menghangatkan si nasi, si pancinya jangan lupa untuk dikasih air agar tidak gosong teman-teman. Di sini aku kasih air dengan secukupnya aja. Di sini juga aku menghangatkan nasi itu bekas semalam karena aku terlalu banyak memasaknya. Jadi ya aku hangatkan saja. Sebenarnya aku memasak nasi di dalam magicom, tapi untuk menghangatkan aku selalu menggunakan panci seperti ini. Dan teman-teman jangan pernah buang makanan ataupun apapun apabila masih bisa dimanfaatkan dan masih bisa dimakan. Karena kita harus hidup sederhana, bersyukur. Dalam sederhana di sini bukan karena kita miskin ataupun susah, tapi secara sederhana di sini adalah cara bagaimana kita bersyukur menikmati hidup yang telah kita lalui sekarang. Bersyukur dalam hal apapun itu, bersyukur dalam makanan, hidup, ataupun yang kita punya. Karena di luaran sana banyak sekali yang ingin memakan nasi, bahkan mengubek-ngubek tong sampah atau meminta sisa makanan dari orang-orang. Masya Allah ya. Terus bahkan mereka juga di luaran sana masih banyak yang ingin mendapatkan nasi itu dalam 3 hari harus bekerja baru akan mendapatkan nasi. Kita yang masih ada ataupun kita yang masih mempunyai beras, nasi untuk dimakan, yuk jangan pernah kalian buang-buang makanan. Kita harus bertunduk melihat ke bawah bahwa masih banyak di dunia ini yang benar-benar membutuhkan daripada kita, lebih sulit daripada kita. Jadi kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur bagaimana kita menikmati makanan, bersyukur bagaimana hal apapun itu. Rezeki bukan tentang makanan, tapi rezeki itu bagaimana kita bersyukur. Misalnya hal sederhana saja, kita masih bisa tersenyum tertawa bersama sahabat kita, ataupun kita sebagai ibu rumah tangga masih bisa mengobrol dengan suami, makan bersama suami sambil nonton TV. Itu adalah sebuah yang indah daripada kita memaksakan diri sampai kita bikin pusing teman-teman. Yuk, jadi kita bersyukur dengan apapun itu. Nah teman-teman, balik lagi ke videonya. Tadi udah aku angatkan untuk nasinya dan mari kita tunggu. Dan sekarang tadi juga aku udah ngambil bahan makanan yang akan aku masak hari ini. Ada daging ayam, tempe, buncis. Dan tadi juga udah aku goreng untuk si daging ayamnya.
Lanjut saja, di sini aku mau memasak tempe buncis dan ini tuh aku masak dengan versi sedikit dikarenakan aku masak ini hanya untuk sarapan Pak suami dan bekal Pak suami, karena insya Allah pada hari ini itu aku akan puasa mengkodok ya, karena ini videonya hari Senin teman-teman. Di sini aku tidak bermaksud untuk pamer bahwa aku sedang puasa, tapi hal untuk mengkodok puasa itu adalah kewajiban ya mungkin teman-teman. Yuk di sini siapapun yang belum mengkodok atau masih banyak hutangnya atau yang mempunyai hutang puasa, mari kita kodok karena akan tidak terasa sebentar lagi nanti saat Maret kita udah memasuki bulan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan lagi. Nah teman-teman, singkat cerita, si ayam yang telah aku goreng tadi udah matang dan di sini aku mau memasak dulu untuk si tempenya karena aku mau goreng dulu sebentar. Tapi di sini minyaknya bekas dari gorengan si ayam tadi. Karena ya lumayan ya teman-teman, ini baru mungkin 1 kali dipakai untuk menggoreng atau 2 kali ya teman-teman. Di sini aku baru menggoreng ayam karena masih lumayan bagus, jadi aku bisa manfaatkan. Tapi kalau nanti sudah agak menghitam dan udah beberapa kali kita pakailah, baru kita buang untuk si minyaknya karena tidak baik juga untuk kesehatan. Alhamdulillah juga setelah beberapa menit, mungkin 15 menitan, ini si nasinya udah tanek ataupun udah hangat ya teman-teman. Jadi di sini aku mau, kalau orang Sunda itu disebutnya ngakel, tapi aku tidak tahu bahasa Indonesianya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saja ya. Jadi si nasi yang telah matang atau hangat tadi, di sini aku aduk-aduk menggunakan centong, kemudian aku kipasin sehingga si asapnya sudah tidak ada. Karena menurut nenek aku, apabila kita memasak nasi seperti itu dan dibiarkan, nanti si nasinya akan basi, menurut nenek aku. Terus juga apabila tidak kita kipasin nih si nasinya dan masih banyak asapnya, ya cepat basi juga katanya. Dan itu benar teman-teman, dan telah aku buktikan. Teman-teman, di sini apa ada yang sama masaknya sama kayak dengan aku? Yuk kita cerita di bawah. Singkat cerita saja, nasinya udah selesai aku kipasin dan aku aduk-aduk. Kemudian di sini aku mau memasak yang keduanya, yakni adalah tempe dan buncis. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, masak itu tumis-tumisan adalah bawang merah, bawang putih, tomat, kemudian cabai. Apabila teman-teman mungkin ini tuh hal yang benar-benar gampang ya tumis-tumisan itu. Dulu aku tuh emang jarang banget bisa masak, tapi kita setelah menikah, kita bereksperimen untuk masak, kata gagal, kita berhasil, kita gagal lagi. Tapi untuk itu aku tidak patah semangat, aku terus belajar dan pada hasilnya kita bisa memasak untuk suami dan anak kita ya tentunya. Nah, untuk seasoningnya di sini aku kasih seperti biasa untuk garam, penyedap rasa, dan tentunya gula. Dan di sini takarannya mungkin opsional saja, disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Apabila teman-teman suka manis ya banyak untuk si gulanya, apabila asin ya jangan digulakan ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman di sini udah pada jago untuk masak ini ya. Nah, alhamdulillah singkat cerita juga ini si tempe buncisnya udah matang dan udah selesai aku memasak, dan terima kasih banyak yang telah menonton.